Jadi dulu tuh kalau misalkan mama sama ayah sedang main kecapi, terus mereka nyanyi-nyanyi lagu pop zaman dulu. Aku Iki tuh cuman bisa hanya diam di belakang dinding dan memperhatikan kayak, oh gini cara nyanyi itu. Jadi aku juga mau cerita ya. Jadi Cuek tuh banyak ceritanya dan Gimana? Percaya atau tidak, sebenarnya Cuek itu sebenarnya menceritakan tentang mantan aku yang sebelum ini. Mantan yang kemarin. Yang kemarin, yang baru ini. Ya. Mungkin kau tak merasa yang telah ku perlihatkan, rasa ingin ku milikimu. Kenapa Iki langsung salting gitu? Enggak, karena saya tuh sempat ada karena saya tuh sempat ada di masa ingin menikah muda. Oh gitu. Sekarang? Kenapa? Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Waduh. Siapa lagi kalau bukan yang lagi hits diomongin sama semua orang di Indonesia, Rizky Febian. Iya, thank you Putri Tanjung. Wow, thank you. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, Iki. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang ke sini. Anytime. Oke, Ki, kita sebelum mulai ngobrol-ngobrol, kita main game dulu ya. Boleh. Jadi ada game namanya In My Opinion. Waduh, udah game aja, oke. Iya dong. Jadi gue akan nyebutin 2 statement. Nanti Iki tinggal milih nih yang mana yang Iki banget. Iki lebih memilih yang mana di antara 2 ini. Siap? Siap. Oke, pertama, lebih prioritas passion apa lebih prioritas edukasi? Passion. Iki juga sebenarnya ini ya menunda kuliah juga kan untuk karir. Iya. Tapi udah pingin gak sih Ki kayak pingin ya nantinya lanjutin kuliah? Sebenarnya gini permasalahannya, jadi saat itu tuh aku udah daftar, aku tuh pengen sekolah hukum. Oh oke. Aku udah daftar tapi memang di universitas terbuka. Aku udah daftar, semuanya udah beres, tiba-tiba ya kita nggak pernah ada yang tahu kalau kehendak yang di atas. Setelah aku udah bener-bener mau fokus kuliah, kesempurnaan cinta naik gitu aja. Dan tiba-tiba, dan di situ itu dilema aku lah, karena di situ harus memilih dari antara 2 itu. Sedangkan yang satu pendidikan itu kejaran aku juga. Tapi yang satu lagi itu cita-cita aku yang memang aku dambakan dari kecil. Tapi kenapa aku bisa sampai milih nyanyi? Sebenarnya adalah gini, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Setuju. Jadi sekalipun nantinya ada datang kesempatan 2 kali, nggak bakal rasanya sama seperti yang sekarang aku rasain gitu. Iya betul. Dan saat itu orang tua juga mendukung ya Ki untuk memilih passion dibandingkan edukasi. Mungkin terlepas dari itu yang membuat akhirnya Iki memilih pun karena dibebaskan oleh orang tua untuk memilih gitu. Karena menurut aku prinsipnya kayak gini, untuk pendidikan mau usia sampai kapanpun pendidikan masih bisa kita raih. Tapi kalau untuk kesempatan ataupun tentang laki, keberuntungan itu tuh kita nggak pernah bisa dapatkan secara instan gitu aja gitu. Setuju sih, dan kita bisa belajar di mana aja juga sih Ki. Betul. Mungkin sekarang dengan perjalanan Iki dia udah 5 tahun bermusik itu ilmunya lebih dari kuliah dimanapun. Setuju banget. Justru kalau menurut aku pelajaran yang bisa aku gapai dengan luar biasa adalah ketika kita bertemu dengan siapa, ketika kita ingin masuk ke lingkungan seperti apa, dan semuanya bisa jalan gitu aja. Bahkan sampai detik ini pun aku masih belajar kok, maksudnya. Iya, sama. Setuju. Oke. Pertanyaan kedua, kehilangan waktu main tapi mapannya cepet atau waktu mainnya banyak tapi mapannya lama? Kehilangan waktu main tapi mapannya cepet. Karena itu yang aku lakuin. Dan jadi, udah kehilangan juga kan Ki pasti masa-masa mudanya. Betul banget. Aku jadi dari umur 15 tahun saat itu. Sama. Aku dari umur 15 tahun. Aku juga mulai 15 tahun. Aku umur 15 tahun dan saat itu aku punya pemikiran kayak gini. Gak tau kenapa ya, tiba-tiba punya pemikiran kalau suatu saat orang tua tidak punya uang, gue gimana? Dan saat itu akhirnya harus memilih antara kita harus mengorbankan lingkungan, persahabatan atau pertemanan, tapi kita tahu suatu saat di depan kita bakal ngeraih apa yang kita mau. Jadi akhirnya waktu itu umur 15 tahun saya meyakinkan diri dan mengiyahkan hati kecil untuk oke, gue lepasin semuanya, gue datang ke Jakarta, dan di Jakarta gak punya siapapun gitu. Jadi ya udah. Mandiri. Oke, next. Mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan? Kenapa Iki langsung salting gitu? Enggak, karena saya tuh sempat ada di masa ingin menikah muda. Oh gitu. Sekarang? Kenapa? Karena yang mau nikah juga nggak ada, maksudnya. Maksud aku gini, kenapa dulu aku? Tenang. Kenapa aku mempunyai pemikiran pengen nikah muda? Karena saat
berbulan-bulan kemarin tuh aku punya pemikiran kayak gini, karena alhamdulillah pekerjaan aku berusaha untuk konsisten di sini. Terus juga berusaha untuk mencari peluang lain di luar dari untuk nyanyi segala macam. Jadi nggak tahu kenapa ya, karena mungkin yang dicari akhirnya, jadi kalau ditanya sama orang kesuksesan ataupun kebahagiaan dihitung dari materi, aku ngerasa aku enggak gitu, karena alhamdulillah dengan kerjaan aku yang aku punya sekarang, toh kebahagiaan aku bukan di situ, karena hanya ingin mencari support system dan bisa apa ya, setengahnya ya tadi balance dalam pekerjaan tapi tetap ada peduli dan perhatian dari seseorang gitu. Dan itu sebenarnya yang meyakinkan saat itu tuh pengen nikah muda, tapi karena proses perjalanan, terus di saat meyakinkan seseorang terus ternyata terjadi sesuatu, akhirnya jadi ya berjalan gitu aja. Akhirnya aku berusaha karena mungkin yakin yang di atas menentukan yang terbaik nantinya, jadi ya udah jalanin aja. Tapi sekarang masih ada kepikiran untuk mau nikah muda nggak? Karena Iki masih muda, sekarang kan masih dulu. Iya, dari kecil pengen sebenarnya. Karena mungkin gini ya, karena nggak tahu kenapa dari umur Iki yang sekarang mungkin terlalu apa ya, dewasanya keduluan kali ya. Karena jadi aku terlalu memikirkan dari dulu tuh punya pemikiran kayak 5 tahun ke depan gue harus seperti ini, 5 tahun ke depan gue harus punya pemikiran seperti ini, dan gue berpikiran seperti ini. Roda akan terus berputar. Kalau kita nggak mencari peluang dari semua ini, kita nggak bakal bisa jadi apa-apa. Betul. Dan bisa kemana-mana juga. Jadi intinya sih gimana caranya dengan adanya Rizky Febian di entertainment ini tuh berusaha untuk tidak fokus di satu bidang gitu. Jadi itu mungkin yang akhirnya berpikiran aku kayak aduh udahlah mending cari perempuan terus nikah, ya udah kita hidup bersama gitu. Oh gitu. Tapi intinya dari pertanyaan ini lo udah ada calonnya atau belum? Makanya tadi gitu ya. Berarti belum ya? Belum. Oke, yang terakhir. Buat karya yang jujur tapi yang denger dikit, apa buat yang komersial yang dengerin banyak tapi nggak jujur karyanya? Aku lebih memilih buat karya yang jujur tapi yang mendengarkan tidak seberapa. Karena kalau menurut aku ketika kita bermusik itu menggambarkan bahwa musik itu adalah kebebasan, dalam artian kita bisa lihat maksudnya musik berbagai genre. Termasuk Indonesia punya dangdut. Jadi dan menurut aku semua genre itu bisa dihargai sama semua orang. Setuju. Jadi balik lagi kalau kita bermusik tergantung kita mau apa dulu ini tujuannya. Contoh kayak aku dulu Kesempurnaan Cinta tidak ada punya pemikiran kalau harus booming. Kita harus gimana ya biar ini lagunya naik. Enggak ada sama sekali. Tapi berusaha untuk nothing tulus. Kayak berusaha. Jadi Kesempurnaan Cinta aku ciptain karena untuk kisah cinta orang tua aku waktu itu. Terus aku bikin dengan atas dasar nothing tulus dan berharap agar misalkan hanya berusaha untuk membuat bangga kedua orang tua. Dan Iki yakin ketika kita nothing tulus tidak mempunyai rasa ambisius yang besar, justru itu yang akan menurut Iki jadi suatu saat gitu. Alhamdulillah ya. Aku juga selalu percaya sih kalau kita punya niat yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Oke Ki, nah kalau karya yang paling jujur selama Iki berkarya apa? Cuek sih sebenarnya. Nyanyi dikit dong. Oke. Aku paling suka tuh part di bridge-nya. Mungkin kau tak merasa yang telah ku perlihatkan, rasa ingin ku milikimu. Janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main. Tolong dengarkan. By the way boleh jujur gak? Menurut gue itu salah satu lagu Iki yang paling catchy. Cuek. Iya Cuek. Karena jadi aku juga mau cerita ya. Jadi Cuek itu banyak ceritanya dan gimana? Percaya atau tidak, sebenarnya Cuek itu sebenarnya menceritakan tentang mantan aku yang sebelum ini. Mantan yang kemarin. Yang kemarin, yang baru ini. Ya. Jadi kenapa aku membuat lagu Cuek? Awalnya jadi sebenarnya karena aku harusnya album di tahun ini. Tapi karena aku melihat kondisi pandemi seperti ini, akhirnya coba buat aku stop dulu deh album. Aku stop dulu album. Bingung dong. Maksudnya selama pandemi aku harus ngapain? Karena pekerjaan juga terbatas, hanya berusaha untuk lewat virtual aja. Sampai akhirnya Cuek. Jadi trilogi cinta ini lagunya semua spontan. Aku dadakan bikin ketika memang lagi di tengah-tengah pandemik bingung mau ngapain. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Jadi album yang mau Iki bikin sebenarnya lagunya nggak ada yang aku pakai di trilogi ini. Cuek itu jadi pas aku lagi video callan sama mantan aku. Memang agak cuek orangnya. Tapi sedangkan Iki yang pekerja keras, musisi yang harus banyak pikiran kan memerlukan support system dari seseorang dan butuh perhatian lebih dari seseorang. Jadi pas video call aku taruh set gitu. Lagi video call terus kayak
aduh gimana ya caranya biar dia tuh tahu kalau gue tuh nggak bisa dicuekin gitu. Akhirnya aku sindir pakai lagu, aku sambil main gitar, terus aku nyanyi kayak mana ada aku cuek. Itu on the spot tuh? Ya langsung? Ya aku hari itu juga aku bikin apalagi nggak mikirin kamu. Terus aku mikir gimana? Tapi emang cuek beneran, ini nggak didengar juga sama sekali. Sumpah? Ya. Tapi peka nggak dia sampai sekarang? Tapi nggak tahu ya, tapi mungkin aku positifnya mungkin dia memang orangnya kayak gitu. Ki, tapi kenapa kamu nggak komunikasikan langsung aja? Mungkin dia nggak peka. Mungkin itu karena ya itu mungkin. Iya, kenapa kamu nggak ngomong udah jangan cuek-cuek? Pernah beberapa kali. Tadi aku udah maksudnya aku coba dengan cara itu nggak manjur. Terus akhirnya aku coba sindir-sindir ternyata nggak manjur. Juga. Tapi bersyukurnya setelah kejadian itu setelah kamu terus kayak bentar ya udah aku ada kerjaan dulu bentar terus aku ke studio aku bikin semuanya jadi udah satu lagu. Itu catchy banget sih. Gak nyangka sih sebenarnya. Itu catchy banget karena aku jujur kalaupun mau ditanya kayak lagu paling Iki suka untuk selama ini Iki bikin karya salah satunya ya Cuek. Iya, very catchy sih. Catchy banget, kayak sekali dengerin langsung bisa hafal. Kaget juga sebenarnya. Oke. Nah, next kita ngomongin soal karir ya. Dulu katanya Iki tuh orangnya nggak pede, ya kan? Katanya malu dan segala macam. Tapi punya cita-cita jadi penyanyi. Itu tuh bertolak belakang banget kan? Itu gimana ceritanya Ki? Prosesnya gimana? Sebenarnya semuanya itu berawal dari kita sama kayak orang-orang kayak suka berawal dari nyanyi-nyanyi di kamar mandi kan. Cuman gini, sebenarnya yang membuat aku nggak pede itu adalah karena situasi kedua orang tua. Karena kedua orang tua adalah mereka dua-duanya sinden. Iya. Ayah karawitan yang memang benar-benar kental akan musik, begitupun mama sinden. Jadi ketika Iki punya cita-cita, ada rasa ketakutan dan terbebani karena mereka tuh dari seni kan dua-duanya. Jadi jadi dulu tuh kalau misalkan mama sama ayah sedang main kecapi terus mereka nyanyi lagu pop zaman dulu. Iki tuh cuman bisa hanya diam di belakang dinding dan memperhatikan kayak oh gini cara nyanyi itu. Oh begini ya ternyata cara tarikan kalau suara tinggi itu kayak gini. Tapi kalau misalkan disuruh sama orang tua kayak ngapain di sini coba ikutin nyanyi, nggak pernah mau. Karena memang malu. Sampai akhirnya ada momen di mana aku lagi nonton sebuah pertunjukan yang nyanyi Afgan di stage besar. Tiba-tiba hati kecil aku berbicara di situ. Suatu saat lu yang ada di sana. Wow. Dan aku aminin. Wah, amin. Dan dari situ tuh aku banyak sekali kebiasaan yang memang gimana ya? Mungkin terlalu berambisi dan memang terlalu bercita-cita pengen jadi penyanyi. Jadi kalau misalkan ada botol ataupun sisir, aku berusaha untuk speech karena aku dapetin award. Aku bilang thank you so much bla 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 atas penghargaan dan karya aku sendiri. Aku bilang kayak gitu. Terus nyanyi, tapi hanya memang di kamar aja. Di kamar dan segala macam. Dan memang kalau dibilang pemalu sampai Iki pertama kali masuk ke dunia entertain pun memang masih pemalu. Sampai detik ini pun sebenarnya Iki harus berusaha untuk menghilangkan rasa itu, cuman memang karena nggak enakan kayak gitu sebenarnya. Tapi gimana caranya Ki? Maksudnya gimana caranya akhirnya bisa lo di titik dimana oke, gue harus pede, gue harus percaya diri. Karena kan pasti banyak juga orang-orang di luar sana yang merasakan kayak Iki, yang punya cita-cita yang luar biasa, punya ambisi, tapi nggak dilakukan ya karena itu, karena nggak pede dan segala macam. Semuanya berjalan dengan lancar karena ketika kita mempunyai jam terbang sebenarnya. Ketika kita perform dari stage A, B, yang memang sempat ada yang nggak ditontonin, nggak ada penonton, aku diusir security di taman. Yes, dulu waktu promo Kesemburan Cinta. Sengaja karena aku pengen ketika Iki sudah mulai ada di dunia musik, aku tidak mau semuanya hanya sekedar instan gitu. Setuju. Karena yang ditakutkan adalah Iki cuma Kesemburan Cinta doang. Ditakutkan hanya sekedar one hit wonder gitu. Kesemburan Cinta setelah itu Rizky Febian hilang. Nah, aku nggak mau. Akhirnya aku tuh dilatih dengan manajemen dulu tuh kayak mental aku kayak dari stage ini ke stage ini, stage ini sampai akhirnya ada titik di mana kita menemukan jati diri kita sendiri. Kok kayaknya kalau misalkan gue nyanyi R&B terus nadanya terserah gue kok enak ya? Kok nyaman ya? Barulah di situ kayak menemukan jati diri aku sendiri. Dan yang membuat akhirnya rasa malu, rasa nggak pede dan grogi hilang tuh ya ketika jam terbang sudah banyak dan antusias penonton sebenarnya dari awal dan dari dulu gitu. Proses nggak pernah mengkhianati hasil ya Ki? Wow, aku selalu bilang itu tau kapan ke siapapun, proses tidak pernah mengkhianati. Aku selalu percaya juga sih, menurut aku kayak nggak ada di semua ini tuh nggak ada yang instan lah, semua tuh butuh proses, butuh kerja keras, butuh effort yang sangat luar biasa. Kan dulu Iki sempat di label besar. Ya kan. Sekarang akhirnya Iki udah independen sendiri. Nah, itu prosesnya gimana Ki dari di musik label yang sangat luar biasa besar habis itu jadi independen.
prosesnya gimana, terus Iki belajar apa aja. Oke. Pasti kan Iki harus ngerti bisnisnya, Ya, harus betul. ngerti strateginya. Nah itu gimana prosesnya Ki? Jadi wow, jadi label besar dan Ya. alhamdulillah saya bersyukur sekali karena mereka mengangkat nama Iki selama 4 tahun setengah. Ya. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ilmu dan pelajaran yang aku bisa ambil di label tersebut gitu. Ya. Dan bagaimana caranya memanage waktu, bagaimana caranya memanage seorang Rizky Febian, dan sebenarnya alasan kenapa aku akhirnya mengeluarkan statement untuk keluar dari sebuah label besar sebenarnya karena satu hal, karena aku pengen mengeksplor diri Iki, aku pengen ada sisi lain dari seorang Rizky Febian dan aku nggak mau stuck di situ aja, nggak mau cepet puas. Ya. Tapi terlepas dari itu kita benar-benar keluar dengan baik-baik karena memang kontrak habis dan Iki memang tidak memperpanjang karena memang aku memberikan alasan yang benar-benar Iki ingin mencoba mengeksplor diri Iki dan Iki pengen suatu saat nanti gitu loh. Ketika memang Rizky Febian sudah tidak dikenal sebagai Rizky Febian, setidaknya aku bisa berkarya di belakang layar gitu. Jadi ya gitu, dengan cara gimana caranya aku mencari tim yang memang kenyamanan yang paling utama aku cari dan sampai akhirnya aku ngobrol, itu prosesnya luar biasa sekali, lama sekali. Aku bertemu dengan yang memang yang sudah punya label independen sudah lebih lama dari Iki. Kita cari tahu gimana caranya memanage, terus kita dari perusahaan ini ke perusahaan ini nyari tahu gimana sih untuk melancarkan bisnis seperti ini, cara mempromosikan lagu karena udah nggak di label lagi. Dan sebenarnya lebih menjadi beban untuk saat ini. Tapi aku amat sangat enjoy ketika posisi aku sekarang sudah sebagai punya Airfast Music dan jadi apapun yang ada di otak pikiran aku bisa tuangin gitu aja. Kita brainstorm bareng, bisa jadi sesuatu gitu. Bisa dieksekusi langsung ya. Karena mungkin di dulu mungkin Iki hanya sekedar Rizky Febian yang taunya oke, hari ini nyanyi,